Shalom. Selamat bersukacita bagi kita semua, Papa Mama kekasih-kekasih Tuhan, dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah yang berlangsung saat ini. Dan tema renungan bagi kita, kesetiaan yang mengubahkan hidup. Sekali lagi, kesetiaan yang mengubahkan hidup. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita hidup di zaman di mana kesetiaan menjadi nilai yang semakin langka. Kesetiaan semakin langka di zaman ini. Namun saudara, dalam kitab Rut, kita menemukan teladan kesetiaan yang luar biasa yang masih relevan hingga hari ini. Saudara yang terkasih, Rut 1 ayat 16 mengatakan, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku." Saudara yang terkasih, kesetiaan sejati itu adalah karakter. Orang yang setia itu adalah karakter ilahi yang membawa perubahan hidup. Kalau orang hidup dengan setia, sudah pasti akan membawa perubahan hidup bagi dirinya. Jadi kita jangan anggap sepele tentang hal kesetiaan. Papa Mama kekasih-kekasih Tuhan, hakikat kesetiaan sejati atau dasar intisari dari kesetiaan sejati itu dapat kita lihat. Yang pertama, bahwa kesetiaan itu melampaui kewajiban. Kita bisa lihat dalam Rut 1 sampai dengan ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kita lihat di situ kesetiaan Rut melampaui kewajiban. Artinya Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, Rut tidak terikat lagi secara hukum setelah suaminya meninggal. Secara hukum dia tidak terikat lagi. Itu berarti bahwa dia adalah orang yang bebas, tidak lagi terikat dalam sebuah perkawinan. Tetapi saudara yang terkasih, pilihan Rut untuk tetap mengikuti mertuanya Naomi, kalau mau dibilang, itu bukanlah sebuah kewajiban. Bukanlah sebuah kewajiban untuk Rut tetap mengikuti Naomi kemanapun Naomi pergi. Kemanapun mertuanya pergi, itu bukan sebuah kewajiban. Karena anak Naomi sudah meninggal, dia bebas untuk bisa pulang kembali ke rumah orang tuanya. Dia tidak lagi terikat dengan ikatan perkawinan. Akan tetapi Bapak Mama Bapak Saudara yang terkasih, Rut tetap setia ikut Naomi. Karena apa? Karena berdasarkan kasih, bukan kewajiban. Maka saya bilang kasih melampaui kewajiban. Dia pun kesetiaan itu melampaui kewajiban karena dasarnya adalah kasih. Jadi tadi saya bilang setia itu penting, tetapi dia memang penting. Orang akan dapat melakukan hal kesetiaan itu kalau dilandasi dengan kasih. Amin kok. Sama halnya dengan kesetiaan suami istri. Menunaikan tugas tanggung jawab suami istri bukan selagi sekedar kewajiban. Bukan kewajiban belaka. Ketika kita dipersatukan menjadi suami dan istri, melakukan tugas tanggung jawab, bukan lagi sekedar kewajiban belaka, tetapi lebih dari itu, berdasarkan kasih, sehingga suami istri harus setia. Kesetiaan melampaui kewajiban. Kalau hanya menjalani sebuah kewajiban, maka kapan saja boleh meninggalkan. Kenapa saya bilang kapan saja bisa meninggalkan? Kalau itu hanya sekedar kewajiban.
Maka ketika kita sudah menjadi renta, menjadi tua, menjadi lusuh, kewajiban sudah selesai, maka kapan saja saya bisa meninggalkan pasangan saya. Tetapi itu bukan yang menjadi kotong punya komitmen. Makanya saudara yang terkasih, kalau orang bilang bahwa beta bertahan sampai dengan saat ini hanyalah karena kewajiban. Tetapi bertahan sampai saat ini karena sebuah komitmen, harus setia dan didasarkan karena kasih. Itu yang pertama. Yang kedua, hakikat kesetiaan sejati. Kita bisa lihat dengan kesetiaan melawan arus zaman. Ruth ini dia setia dan dia melawan arus zaman. Kita bisa melihat dari konteks budaya yang tidak mendukung. Saudara lihat dari latar belakang budaya Moab yang adalah bangsa kafir. Mereka bukan menyembah Tuhan Allah, tetapi bangsa Moab ini menyembah dewa Kamos. Itu saja sudah ada latar belakang yang berbeda. Dia harus melawan arus zaman. Dia harus melawan dong punya kebudayaan. Dari Moab pergi ke Israel atau pergi ke Bethlehem, itu berarti bahwa itu budaya yang tidak mendukung. Bahkan tentang hal kepercayaan tidak mendukung, tapi dia harus pergi ikut mertuanya untuk sampai ke Israel, ke Bethlehem. Dia melawan arus, kesetiaan yang melawan arus zaman. Lalu yang berikut kita lihat dari sejarah. Sejarah berbicara ada permusuhan antara Israel dan Moab. Nah, ketika dia harus meninggalkan Moab dan pergi ke Israel, ini kan ada permusuhan. Soalnya mungkin biasa kalau ada permusuhan orang bilang jangan pergi, tetap saja di sini. Lu pergi untuk apa? Kan kau tahu ada bermusuh toh. Tetapi Ruth karena kesetiaan itu dia harus melawan arus. Lalu saudara yang terkasih, status janda pada masa itu sangat rentan secara sosial dan ekonomi. Status janda dalam budaya orang Israel, janda itu tidak dipedulikan. Bahkan kalau kau bilang hari ini, kalau suami saya meninggal, maka saya adalah istri sah. Sehingga harta apapun itu yang dihasilkan bersama atau harta yang dibawa oleh suami itu menjadi kepunyaan istri karena saya istri sah. Itu aturan yang berlaku. Tetapi tidak berlaku di Israel. Seorang janda kalau dia sudah menjadi janda berarti dia hidup dia sumati susu. Dia susun ada masa depan. Tidak ada yang dapat menyokong dia punya hidup. Karena harta suami bukan lagi menjadi dia punya milik. Itu akan diambil alih oleh keluarga. Dia bukan sama kayak budaya timur. Bahwa saya istri sah jadi tanah ada berhektar-hektar, nah itu saya pembagian. Saya istri sah jadi saya yang memiliki ini rumah, kecuali kalau saya nikah lagi. Maka rumah ini ditinggalkan pas tinggal untuk anak-anak kalau ada anak. Tetapi cerita Ruth ini menjadi janda dan tidak punya keturunan. Lalu ini lebih pergi ke budaya Israel yang menjadi status janda itu rentan secara sosial, secara ekonomi. Tetapi kesetiaan itulah yang membuat dia untuk melawan arus. Saudara yang terkasih, dari segi ini semua sangat tidak mungkin Ruth setia. Sangat tidak mungkin. Tetapi Bapak Mama, kenyataan kesetiaan Ruth melampaui kesetiaan yang melawan arus. Melampaui itu semua. Kalau saya pasti saya pulang. Saya pulang ke rumah orang tua. Sonde harus saya pergi ikut saya mertua. Yang pada akhirnya di Israel saya gembel. Saya tidak punya apa-apa. Saya tidak diakui dari latar belakang yang sudah tadi saya sampaikan.
Papa mama kekasih-kekasih Tuhan, rumah tangga yang mau dibangun, cinta kasih yang dipersatukan lewat peneguhan dan berkat nikah, itu dituntut kesetiaan dari pasangan yang menikah. Kesetiaan melawan arus, artinya sama seperti tetap setia walau sakit. Walau ketemu pasangan sakit-sakit, tetap setia. Tetap setia walaupun tidak ada untung, yang ada malang saja. Tetap setia walau menangis. Tetap setia walau penderitaan. Tetap setia walaupun kita mengalami kekurangan secara ekonomi tidak stabil. Harus tetap setia. Sebagaimana Ruth yang melawan arus. Saudara-saudara yang terkasih, itu yang kedua. Yang ketiga, hakikat kesetiaan sejati juga dilihat dari apa yang dialami oleh Ruth tentang tantangan kultural. Artinya saudara, Ruth meninggalkan identitas aslinya sebagai orang Moab. Dia akan menghadapi potensi penolakan dari masyarakat Israel tentang stigma sosial sebagai perempuan Moab di tengah-tengah masyarakat Israel. Dia harus melepaskan kepercayaan dan tradisi leluhurnya. Ada tantangan kultural. Begitu juga dengan orang yang menikah, pasangan suami istri. Naomi mengalami tantangan kultural, Ruth mengalami tantangan kultural tetapi tetap setia. Begitu juga dengan setiap rumah tangga Kristen hari ini yang menikah. Ada banyak tantangan. Kita datang dari budaya yang berbeda. Kita datang dari kebiasaan yang berbeda. Kita datang dari didikan yang berbeda. Kita datang dari keluarga yang berbeda. Ada keluarga yang utuh, ada keluarga yang tidak utuh. Dan itu dia punya cara penanganan, dia punya cara didikan berbeda. Maka kemudian itu dipersatukan. Kalau kita tidak saling mengerti, yang ada kau akan babak belai terus. Saudara-saudara yang terkasih, yang keempat, hakikat kesetiaan sejati bisa dilihat dari apa yang dialami oleh Ruth. Dia mengalami resiko sosial. Artinya bahwa kemungkinan untuk tidak diterima di komunitas baru itu ada. Dia kehilangan status sosial di negerinya sendiri. Dia menghadapi kemiskinan dan kesulitan hidup. Bahkan potensi diskriminasi sebagai orang asing itu ada bagi dia. Begitu juga dengan orang yang menikah. Ada resiko-resiko secara sosial. Kita datang dengan pembawaan masing-masing. Lalu kemudian karena kotong datang di rumah yang baru, ya bersyukur bahwa dua orang ini akan pulang kembali ke Balikpapan dengan hidup bersama-sama dalam pekerjaan mereka nanti. Tetapi kotong budaya ini kita ada sama-sama dulu dengan keluarga, datang dengan berbagai kotong punya kekurangan, datang dengan apa adanya kita. Lalu keluarga yang menyambut pun juga dengan apa adanya mereka, dengan pembawaan juga dong punya budaya sendiri-sendiri masing-masing di rumah mereka. Pasti ada dia punya ganjil-ganjil. Disayang mertua tetapi tidak disukai oleh ipar-ipar misalkan. Ada ipar yang sayang, ada ipar yang culas. Itu kenyataan. Resiko-resiko sosial ini akan kita alami. Tetapi bagaimana
kita punya cara pembawaan diri untuk dapat merangkul semua keluarga. Dan bagaimana kita keluarga dapat menerima ketompo anak mantu ini, baik laki-laki maupun perempuan. Papa Mama kekasih Tuhan, apakah dengan kesetiaan sejati semua berjalan aman dan baik? Ketika kau melihat latar belakang dari Ruth ini, dia mengalami berbagai tantangan-tantangan. Apakah semuanya berjalan aman dan baik? Saudara yang terkasih, ingat bahwa selama masih hidup di dunia ini, apalagi hidup bersama dengan manusia lain, tentu akan ada interaksi. Akan ada ujian-ujian yang kita temui dalam hidup berumah tangga. Dan itu adalah ujian kesetiaan dalam berbagai bentuk. Saudara yang terkasih, ini kata omong menikah ini berarti omong tentang hidup. Tetapi tak dapat dipungkiri juga bahwa saya harus omong tentang kehilangan juga. Ini kata omong dalam sukacita. Tetapi jangan kata pele-pele juga tentang kehilangan. Sama seperti apa yang terjadi dalam bacaan kita. Ujian kesetiaan itu dia termasuk juga dengan ujian kehilangan. Suatu saat kita akan ada dalam ujian kesendirian. Bisa saja kita kehilangan hal-hal yang bagi kita dapat menjamin keberlangsungan hidup kita. Kita anggap bahwa saya pasangan ini dia menjamin saya punya hidup. Tetapi suatu saat kita akan mengalami kehilangan itu. Atau kotong bilang bahwa saya sudah mapan secara ekonomi dan secara ekonomi dapat menjamin hidup masa depan. Tetapi ada saat di mana kita mengalami pasang surut, mengalami berbagai kehilangan demi kehilangan. Itu juga yang dialami oleh Ruth. Ada juga ujian pengorbanan. Ini tentang ujian kesetiaan yang nanti diturun lagi menjadi ujian kehilangan, ujian pengorbanan, yaitu meninggalkan tanah kelahiran, meninggalkan zona nyaman kita. Bagaimana kita menghadapi ketidakpastian hidup. Itu ujian-ujian, ujian dalam kebersamaan sebagai pasangan suami istri. Lalu yang berikut, kita masuk dalam ujian komitmen. Saudara yang terkasih, Ruth mengikuti mertua ke negeri asing. Dia menjaga komitmen, tetap menjaga dia punya komitmen untuk mau setia. Dan itu tergambar dalam ayat 16. Lu mati di mana, lu kubur di mana, beta juga mati dan kubur di situ. Engkau bermalam di mana, aku bermalam di situ. Bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku. Ujian komitmen. Menjaga komitmen sebagai suami istri. Walau nanti pasangan tak secantik, tak seganteng dahulu, tetap jaga komitmen setia. Walau nanti pasangan tidak sehat terus, ada sakit-sakitnya, bahkan sakit yang berkepanjangan, harus tetap setia. Jangan lontarkan perkataan yang begini, beta nikah hanya 1-2 tahun sampai senang, selanjutnya beta menghadapi orang sakit, beta harus urus lu yang sontau kunjung-kunjung sembuh. Disinilah ujian komitmen. Karena tidak semua pasangan dia itu sehat terus. Walau nanti menemukan banyak kekurangan dari pasangan kita, yang hari ini kotong bilang kalau baru mau menikah itu tanya, coba gambarkan pasangan punya kebaikan. Dia baik kok, dia terlalu baik. Kenapa mau menikah dengan dia? Ya karena dia baik, karena dia setia, karena dia orangnya sabar.
Tapi ketika sudah hidup bersama-sama, baru kita menemukan ada begitu banyak kekurangan yang ada pada pasangan kita masing-masing. Disitulah ujian komitmen kita diuji. Kita juga bisa melihat Ruth, dia menerima Allah Israel sebagai Allahnya. Dia terus setia beribadah. Dia terus berdoa. Dia bersekutu dengan Tuhan secara setia. Maka saudara, tentang hal kesetiaan ini, ujian komitmen bukan soal tentang kesetiaan dengan pasangan saja. Tetapi ujian komitmen ini juga berbicara tentang kesetiaan kita dengan Tuhan Allah kita. Sebagaimana Ruth yang meninggalkan Allah asingnya, yang bagi kita itu Allah asing, dia harus meninggalkan dia punya Allah di tanah Moab dan datang di Israel menyembah Tuhan Allah kita, dan dia setia. Maka sebagai suami istri tidak hanya setia menjaga komitmen janji, tetapi bagaimana ketemu kesetiaan dengan Allah pemelihara hidup, Allah yang memberikan nafas hidup, Allah sumber hidup. Tetap bangun hubungan relasi yang baik dengan Tuhan dengan cara tetap setia beribadah, berdoa, bersekutu dengan Tuhan dengan setia. Saya tanya mereka kalau pulang kembali kerja di perusahaan, bosan kerja satu hari itu berapa jam? Dari jam berapa sampai jam berapa? Mereka bilang kami kerja jam 6 pagi sampai dengan jam 2. Jadi saya bilang itu artinya ada waktu untuk bisa bersibuk diri di gereja. Gereja di mana Anda bersekutu, berilah diri, bukan hanya mau sibuk-sibuk di tempat kerja saja, tetapi bagaimana memberi waktu kita, memberi diri kita untuk melibatkan diri ada dalam persekutuan-persekutuan di gereja, dalam ibadah-ibadah kampung, ibadah-ibadah kumpul seperti ibadah rumah tangga, kategoria dan seterusnya, kaum bapak, kaum ibu. Jangan pernah mengasingkan diri dari gereja. Di mana Anda bersekutu, disitulah nama Tuhan dijunjung. Seperti Ruth yang tetap setia. Dan kesetiaan itu pasti ada buahnya. Ada buah kesetiaan. Ketika kita melakukan sebuah kesetiaan, ada di pembuah yang akan kita petik, yang akan kita nikmati. Ruth, dia mengalami buah kesetiaan, yaitu hidupnya diubahkan, hidupnya diperbaharui. Bahkan Ruth menjadi bagian silsilah Yesus Kristus. Itu buah yang Ruth petik. Namanya tercatat dalam sejarah keselamatan. Orang yang setia pasti namanya tercatat di surga kelak. Amin. Papa Mama kekasih-kekasih Tuhan. Jadi kesetiaan Ruth bukan sekedar cerita masa lalu, tetapi merupakan teladan hidup yang Tuhan berikan untuk kita ikuti. Ketika kita memilih untuk setia seperti Ruth, Tuhan akan memberkati dan Tuhan akan menggunakan hidup kita untuk tujuan-tujuan yang mulia. Saudara yang terkasih, mengakhiri akan renungan pada pagi hari ini. Saya berbagi cerita pendek tentang kisah pasangan yang setia. Bapak, Mama, Saudara, di zaman yang tinggi akan angka perceraian, hari ini angka perceraian itu sangat tinggi. Bapak Mama kekasih Tuhan yang hari ini hadir, apa Bapak Mama pun doa untuk Simon dan siapa nama? Yun. Apa Bapak Mama pun doa untuk Simon dan Yun. Bapak Tua Laka,
Apa Bapak pun doa untuk Bapak anak perempuan? Doanya apa? Bapak saksi? Kemana Bapak? Intinya untuk rumah tangganya langgeng, supaya mereka baik-baik saja. Dari Bapak saksi dari Simon sama. Tentunya kotong pun doa semua yang mengantar ini, kotong berharap bahwa jangan pernah kotong mendengar bilang Simon bilang Yun lu pulang sudah, kotong cerai. Sudah ada yang punya harapan seperti itu. Nah saudara, akan tetapi kenyataan di zaman ini tinggi angka perceraian. Tetapi ada pasangan tua bernama John dan Mary. Mereka telah menikah 60 tahun. Berarti sudah lewat dia punya ulang tahun emas Ulang tahun emas itu 50 tahun. Ini mereka sudah menikah 60 tahun. Lalu ketika ditanya, apa rahasia pernikahan yang awet dari mereka ini? Maka John menjawab, kami berasal dari generasi yang memperbaiki sesuatu ketika rusak, bukan membuangnya. Luar biasa ya? Kami berasal dari generasi yang memperbaiki sesuatu ketika rusak, bukan ketika rusak kotor angka buang. Jadi dia punya intinya adalah dalam rumah tangga itu Sony selalu jalan mulus, tidak selalu kotong ketawa-ketawa saja atau yang manis-manis saja. Ada dia punya pahitnya, ada dia pun sonde enaknya, ada dia perasa bosan juga. Tetapi menurut pasangan tua ini, mereka terus memperbaiki yang rusak ini. Bukan malah kalau rusak dan angka buang. Ini bukan barang. Kalau barang yang rusak seperti kipas angin yang rusak, lalu kita tidak bisa perbaiki atau angka buang. Lalu orang yang dia tahu memperbaiki, dia pilih di tempat sampah, dia perbaiki, dia jadi, maka dia pakai di rumah. Rice cooker yang rusak atau angka buang, orang yang tahu perbaiki, dia angkat dan dia pakai, dia perbaiki, dia pakai. Sama juga dengan ini rumah tangga. Maksudnya rumah tangga ini bukan barang yang kalau rusak kena kotor angka lego buang, tetapi diperbaiki. Begitu ya Simon dan Yon. Kalau ada yang batas salah diperbaiki, bukan angka buang atau bukan tandang kok pukul kok kasih mulu badara, tidak. Perbaikilah itu, maka akan menjadi awet, akan menjadi baik. John bilang, pernikahan kami tidak selalu mudah, tapi kami berkomitmen untuk setia dalam suka dan duka. Saudara yang terkasih, kesetiaan diuji dalam masa sulit. Kesetiaan itu tidak diuji ketika kotong berlimpah-limpah uang. Kesetiaan itu tidak diuji ketika kotong ada dalam keadaan sehat. Tetapi kesetiaan itu diuji ketika kita ada dalam masa sulit. Ekonomi yang kurang-kurang, yang sedang sakit-sakit, dan seterusnya. Kesetiaan diuji dalam masa sulit. Kesetiaan bukan tentang perasaan, tetapi tentang komitmen. Kesetiaan bukan tentang kemudahan, tetapi tentang keteguhan. Mari kita menjadi generasi yang setia, seperti Ruth yang setia. Dan kemudian dia diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan. Maka keluarga ini pun juga yang baru dibentuk, biarlah menjadi setia dan layak untuk menerima berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Amin.